Jadi saya udah bekerja di sini hampir 10 tahun dan yang paling penting mah dari semuanya itu teh gratis. Nah itu. Jadi kita gratis. masuk toilet gratis, masuk taman kayak gini gratis. Kadang parkir juga gratis ya. Enggak, kadang memang gratis gitu. Iya, parkir. Gratis. Jadi Di parkir taman-taman gratis. kebanyakan gratis kecuali yang masuk areal tertentu lah ada. Terus yang saya heran terus Cina teh nggak habis-habis duitnya gitu. Ya. Maksudnya gini, di sekitar Mesa itu kan banyak pembangunan apartemennya. Apartemen sampai ke 20 lantai, 30 lantai. Tapi kosong gitu. Kemana yang ngisinya gitu. Terus buat apa dibikin? Jadi pemerintah Cina itu nggak mikir gitu siapa yang ngisi, yang penting mah bikin gitu. Di mana aja gitu. Tapi kebanyakan mah kosong gitu. Paling yang terisi 50% lah. Sisanya masih kosong gitu. Saya juga heran kenapa gitu itu. Terus kayak gini nih, ini di pinggir nih. Ini sedang pembangunan kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah. Saya itu memperhatikan gitu ya. Dari nol pembangunannya teh. Nggak banyak karyawannya. Tapi tahu-tahu beres aja. Benar tuh Gus. Ya, itu unik. Kayak jalan tol terus jembatan. Tiap hari kita lewat situ. Yang kerjanya teh paling 3 orang, 4 orang, tapi tahu-tahu beres aja gitu. Saya heran kenapa. Kalau di Indonesia kan mungkin ratusan orang itu tumplek ngerjakan proyek itu gitu. Saya heran kenapa bisa gitu. Ya, teknologinya mungkin berkaitan dengan teknologi yang dipakainya juga itu terus SDM orangnya juga ya nggak sekedar hanya bisa nembok dan lain sebagainya mungkin gitu ya. Kayak sekarang kan sedang pandemi corona ya. Tapi kan kalau lihat jalan-jalan di tengah kota sini atau kemarin agak jauh ya keluar jalan-jalan ke Badiren situ teh. Lihat pembangunan teh kayak nggak berhentinya. Ya, terus saya agak aneh juga. Duitnya di mana? Ya betul. Nggak berhenti dulu gitu kan, kayak misalkan stop dulu. Jalan terus nggak peduli COVID-19 terabasnya terus. Bangunan terus walaupun efek secara umum jelas ya karena kayak dunia usaha lah. Kan ke kita juga kenal lah gitu. Kita lagi sepi sekarang. Lagi udah sepi karena memang ekspor impor kan ya dibatasi. Terhenti lah gitu. Jadi itu mah wajar lah kalau itu secara umum gitu. Tapi secara khusus di sini mah ngelihatnya teh kok nggak berhenti gitu terus gitu ya. RAPBN-nya teh berapa puluh triliun gitu. Ya mungkin gitu karena jadi, emang besar. Si uangnya teh kayak dihambur-hambur gitu, kayak saya mau bikin, misalkan ininya saya punya rencana bikin ini, oke. Oh ini jembatan belum beres, oke gitu. Jadi birokrasi ya. Birokrasinya teh kayak gampang gitu. Oke, tanda tangan gitu. Jadi ya pembangunannya tuh bagus, pesat gitu. Saya 10 tahun di sini merasakan sekali gitu. Dari dulu yang nggak ada apa-apa, sekarang itu udah gedung di sini, gedung di sana. Dulu belum ada jembatan, sekarang udah ada berapa tingkat. Dulu tol belum ada, sekarang tol udah. Pokoknya mah. Iya. Tetapi mohon maaf ini bukan membandingkan ya. Karena ini realitanya seperti ini. Kita harus mengakui bahwa ya emang maju gitu. Jadi aya naon deui Gus di Cina Gus? Ya masih sekitar pengalaman lah, seputar pengalaman gitu. Pokoknya episode kali ini mah pengalaman hidup di Cina lah. Kalau awal-awal mah kan masih bertanya-tanya, aduh gimana nih makan gitu kan. Ya ada yang di pikiran mah awal-awal mah lucu sih kan informasinya wah susah nasi dan sebagainya. Sementara kita nasi banget gitu kan tiap hari makan. Tapi ternyata di sini ya kesana teh mie dimakan mie gitu kan. Tapi ternyata enggak kan. Nasi juga ya tetap aja ketemu nasi gitu, alhamdulillah. Ya makanan juga nggak susah sih ya. Kalau sekarang mah lebih kesini itu lebih mudah. Apalagi kan bahkan makanan Indonesia ya kayak cemilan Indonesia kan sudah mulai dijual. Udah banyak gitu. Udah banyak. Karena pokoknya kan, 3 tahun terakhir lah itu produk-produk Indonesia udah bertebaran. Jadi udah di sini di Cina. Udah kayak mie Indomie lah gitu, udah nggak susah gitu sekarang mah kan. Kayak bumbu lah gitu. Bumbu di mana di supermarket besar tuh udah banyak. Udah ready lah. Jadi udah karena mungkin impornya udah dari Indonesia udah banyak lah. Jadi udah nggak susah lah. Jadi kalau kita dari Indonesia nggak terlalu banyak bawa juga aman. Ya, aman lah di sini udah aman gitu.
Ya, terus supermarket yang halal-halal kan udah lebih banyak gitu. Udah banyak. Warung-warung makan yang halal udah mudah lah, nggak terlalu susah sih. Kalau dulu itu 10 tahun yang lalu ya, saya kan datang 2010. Lumayan masih susah ya. Karena kebetulan saya dulu kan tinggalnya di pinggiran, di pelosok, di kampung. Jadi supermarket masih jarang lah gitu. Tapi kan sekarang udah pindah ke sini, udah ke kota, jadi akses ke supermarket udah enak lah. Terus produk-produk Indonesia, produk-produk halal dari negara lain pun udah mulai banyak dijual di sini gitu. Nanti ya suatu hari saya bikin videonya yang di itu tuh supermarket Brother tanya. Itu Brother teh itu ngejualin supermarket Brother ngejualin apa? Produk-produk halal dari seluruh dunia gitu, kayak Turki, Indonesia, Malaysia, terus yang tantanan itu Turkmenistan, Kazakhstan, pokoknya gitulah. Ada di situ. Nantilah suatu hari. Selain makanan, nah kayak transportasi ya, kemudahan transportasi juga di sini itu murahnya. Murah, selain murah juga gampang. Terus nggak banyak ininya apa? Kayak bis itu kan bis umumnya. Ya. Bis umum itu jadi bis aja udah bis kota itu. Jadi nggak ada angkot. Ya kayak gitu yang kecil-kecil itu nggak ada. Terus si bis juga benar-benar pakai aturan dari pemerintah kan, karena kerjanya buat pemerintah gitu kan. Jadi nggak bis pribadi lah. Jadi nggak ribet di jalan, jadi nggak banyak kemudahan lah gitu ya. Walaupun kayak sekarang nih karena kondisi pandemi harus nunjukin surat keterangan sehat lah. Cuma ya biasalah situasional lah. Tapi secara umum mah tempatnya nyaman. Terus kalau musim dingin juga di dalam bisnya ada AC hangat. Terus jangan lupa itu di bis juga ada wifi. Nah ada wifi-nya. Nah, itu dia paling penting, wifi-nya. Jadi teman-teman, kita kemanapun kan naik bis ya. Terus murah, paling dua harganya. Ya. 1 yuan sama 2 yuan gitu. Jadi kalau rada jauh ongkosnya 2 yuan, kalau dekat 1 yuan. Jadi ya murah dan mudah gitu. Ada beberapa hal yang kalau saya mah sering melihat hal-hal yang sederhana ya. Paling sederhana lah, kayak kebiasaan kultur ya. Kayak di sini mah kayak makan buah terus sayuran kan. Nah, itu benar. Hal yang wajib ya gitu. Kalau jadi gaya hidup itu hidupnya, tapi kok saya mah kalau pas udah kesini kan jadi beki makan buah. Nah, buah sayuran itu jadi biasa gitu kan. Jadi dulu Indonesia kan irahannya beli buah jadi jarang lah gitu kan. Apalagi beli apel, pir, koran itu buah-buahan yang itu harus ke supermarket tuh yang sedikit mewah. Lu jadi rada gimana gitu ya. Kalau di sini udah jadi hal lumrah, setiap hari itu ya kebutuhan lah gitu ya, harus hal-hal yang harus dipenuhi gitu. Jadi orang sini itu ngemilnya bukan gorengan teman-teman. Nah, jadi kalau orang sini tuh nongkrongnya ngemilnya teh buah gitu, kayak apel, kayak buah anggur gitu. Atau nanti aneh teh tebu. Nah itu mungkin teman-teman saya aneh. Tebu itu di sini dicemil teman-teman. Jadi dijual per batang, kemudian dikupas, terus dipotong-potong kayak dadu ya, Nah itu langsung dimakan. Mungkin Anda ngira itu yang beli orang miskin atau orang menengah ke bawah. Tidak teman-teman. Itu semua orang Cina yang turun dari BMW, turun dari Audi pernah makan tebu. Nah, itu unik lah. Jadi itu mah kearifan lokal kayaknya. Saya dulu pas lihat aneh, kok tebu dicemil gitu, kok tebu dibikin buat jajanan gitu. Ternyata itu ya kultur lah, biasa. Bisa mempertahankan budaya ya. Iya. Dan itu lagi nih catatan buat saya mah salut gitu ya. Negara majulah dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, tapi tetap mempertahankan budaya. Ya itu benar. Di sini itu saya nih mau yang mall kecil, mau yang besar gitu ya, atau toko-toko lah pada umumnya. Kalau yang nyetel musik itu kayak nih. Ya. Saking berbudayanya mempertahankan budaya gitu. Yeah. Jarang sekali dengar lagu-lagu berbahasa daerah negara lain. Barat lah. Barat intinya. Barat lah misalkan bahasa Inggris. Pokoknya dari negara lain tuh jarang sekali terdengar. Mungkin ada beberapa lah, tapi secara umum kebanyakan bukan musiknya ya. Kalau musiknya mah ya bisa. Biasalah musik ngepop. Kayak ngejazz, ngepop, mungkin umum lah itu mah.
Tapi dari bahasanya benar. Itu jarang sekali dengar lagu-lagu bahasa Inggris misalkan dari negara barat lah, itu jarang sekali. Berarti catatan saya mah sungguh benar melestarikan jadi orang-orang teh ke budaya sendiri itu ya, khususnya bahasa ya terutama gitu ya, sangat-sangat benar-benar dijaga lah. Jadi anak cucu jangan sampai lupa bahasa daerahnya gitu ya. Sangat berbudaya buat saya mah. Jadi walaupun bagaimana di sini itu peninggalan-peninggalan jadi kayak bangunan khas masih tetap dipertahankan, masih tetap kan? Ada walaupun dengan kemajuan teknologi gitu kan, dilindungi lah. Nah, gitu ciri negara maju mah gitulah, mempertahankan budayanya itu tapi tidak meninggalkan modernisasi gitu kan ya. Sok di sini mah buat saya mah Cina mah mandiri lah gitu ya negaranya teh. Ya. Jadi nggak tergantung ke yang lain lah. Anggap misalkan kalau di embargo apa ya, gitu misalkan benar. Di sini mah sanggup survive gitu kan ya. Jadi bisa bikin apapun. Gitu. Nah kayak buat yang hal-hal umum lah, komunikasi nih, media sosial misalkan. Ya. Kayak di Cina itu kan punya Baidu ya. Baidu, Google-nya itu. Google-nya Cina. Terus kayak Weibo tuh Instagram. Twitter. Twitter kalau nggak salah Twitter. Ya. Terus kayak WhatsApp-nya Cina kan punya WeChat. Betul. Itu kan udah ya udah punya lah. Sendiri lah. Udah sendiri jadi. Terus ada Facebook-nya tapi lupa di namanya tuh. Ada lah. Lupa itu ada. Facebook-nya Cina ada. Jadi pas kalau lihat masyarakat pada umumnya itu jarang sekali lihat logo Facebook, logo Instagram, misalkan logo Twitter gitu atau logo Google gitu kan. Itu pasti punya mereka sendiri gitu. Ya saking mandiri lah gitu ya. Mandiri secara ya teknologi kan itu ya. Iya. Bahkan sekarang itu udah lihat banyak poster atau di mana-mana mulai kan 5G itu 5G. Oh iya. Nah, 5G. Ya 5G itu berarti kan, itu udah mulai mau masuk 5G-nya. Udah mulai kayaknya udah mulai mau. 4G udah ketinggalan. 4G udah lewat. Wah, benar-benar kan dunia masih pakai 4G lah aja. Sekarang di sini udah iklannya di mana-mana udah 5G, udah 5G. Jadi memang kemajuan teknologi pesat, modernisasi terus tapi tetap berbudaya, mempertahankan sisi kebudayaannya gitu. Jadi dulu itu saya nganggap Cina teh kan tertutup gitu ya. Gitu. Katanya mah tirai bambu gitu. Tapi setelah di sini ternyata terbuka sekali gitu. Ya. Malah mungkin bisa dibilang kapitalis sekarang ya. Kalau kayak nama rada gitu sih. Soalnya merek-merek dunia itu udah ada di sini kayak Adidas, Nike, Gucci, gitu. Terus apa sih yang terkenal teh? Supreme. Udah ada dan original itu ada dijual di mall di sini. Kalau tertutup mungkin nggak bakalan ada merek-merek seperti itu gitu ya. Tapi ternyata mereka pakai. Oh iya mobil-mobilnya. Ya. Kebanyakan mobil-mobil Eropa itu. Tetangga saya itu yang di mes, yang di apartemen, semuanya mobil Eropa. Audi, Range Rover, BMW, PW, terus Jaguar. Jaguar, Porsche, terus Ferrari. Aduh. Ya Cina bro, nah jadi kia gitu. Ya, emang banyak Wuling juga banyak Wuling itu. Tapi ya kaget saja gitu. Katanya negara tertutup gitu. Tapi ternyata sekarang semakin maju ya semakin terbuka gitu. Emang bener tadinya kalau dirasa-rasa mah kapitalis gitu sih ini udah ya kayak barat sih gitu ya. Tapi ya cuma mereka tidak melupakan produk sendiri itu yang kelebihan lagi tuh buat saya mah. Jadi kayak hasil karya anak bangsa tuh apapun bentuknya diapresiasi lah. Diapresiasi sama pemerintah, diperbanyak, diproduksi gitu. Jadi kalau tidak dipersulit ya. Orang yang mungkin setengah kaya mungkin ya. Mobil mewah tapi buatan Cina, masih tetap buatan dalam negeri gitu. Yang kayaknya banget misalkan ya mau mobil Eropa, termasuk mobil Jepang, silahkan gitu. Tapi yang buat anak bangsa, buat masyarakatnya kan menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah gitu. Masih menggunakan produk Cina sendiri tapi sangat layak pakai gitu. Dengan bagus. Jadi makanya dengan bangga gitu. Nah, itu kalau kita kan pakai produk dalam negeri malu-malu, suka malu-malu nyumput gitu. Iya gitu. Tapi mereka itu dengan bangganya gitu. Ini loh produk kita, ini loh mobil kita gitu. Untuk berbagai sektor ya. Iya, dari mungkin truk-truk kecil kayak
motor 3 roda gitu yang buat hanya sekedar dagang sayur atau buah-buahan gitu, sampai motor-motor listrik gitu. Motor-motor listrik lah gitu kan. Berbagai bentuk. Nah, benar-benar di sini mah segala macam ada lah, segala macam dibuat untuk ya tentu saja untuk kepentingan warganya, masyarakatnya ya kan. Dan yang paling penting mah ini sih sebenarnya. Cina teh kan terkenal pinter bikin bajakannya. Ya. Sok produk apapun bisa dibajak dalam waktu cepat dan kuantitas yang banyak gitu. Ya. Tapi orang Cinanya sendiri jarang yang make ya. Jarang ya. Ya teman-teman, ya maksudnya kalangan yang menengah ke atas lah. Ya. Jarang gitu. Mungkin dijualnya buat keluar Cina gitu ya. Bisa jadi. Karena orang Cina sendiri malu pakai produk bajakan. Saya kan banyak teman-teman di sini ya orang Cina gitu. Ya mereka pakai produk-produk luar yang original gitu. Yang harganya puluhan juta lah. Saya nggak tahu, malah saya belum pernah gitu merasakan. Saya malah beli yang bajakan. Aduh, beli sepatu naiknya bajakan. Aduh. Tapi orang Cinanya sendiri itu malah nggak ada yang pakai gitu. Jadi saya aneh. Jadi Cina mah bikinnya mungkin buat orang luar gitu. Iya. Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jadi sepertinya itu saja bincang-bincang kita siang ini. Iya. Tapi mohon maaf kita bukan memuji-muji bangsa lain. Tapi saya hanya menceritakan realistis yang ada karena saya sudah lumayan lama hidup di sini. Mari kita ambil baiknya dan kita buang jauh-jauh buruknya. Jadi sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.